Oke. Tadi ada yang jawab kuis easy. Keren, keren. Oke. Untuk kuis mungkin saya akan coba nanti scoring mungkin 1-2 hari ya. Besok atau besoknya lagi atau nanti bertahap saya postingin di pertemuan selanjutnya. Oke, saya langsung share screen. Screen 1. Oke. Materinya udah kelihatan belum? Udah ya. Hari ini topik kita tentang manage database ya. Saya pikir ini tidak terlalu berat seperti yang kemarin. Learning outcome-nya hari ini peserta memahami CRUD ya. Buat yang ngerti programming mungkin udah tahu namanya CRUD itu adalah singkatan ya. Peserta dapat memanipulasi data menggunakan SQL ya. Peserta dapat membuat view dan view grouping ya. Kemarin kan ada grouping, ada having ya. Nanti kita bikin view-nya ya. Terus peserta dapat membuat store prosedur atau create prosedur ya. Agenda review materi sebelumnya. Oh ya, yang kemarin mungkin maaf ya materinya banyak sekali jadi rada ngebut, banyak skipnya ya. Tapi saya coba jelasin kemarin yang sering digunakan ya, terutama perintah select ya, itu penting banget. Yang kedua itu join ya. Kenapa? Karena RDBMS itu pasti banyak sekali tabel ya. Dan setiap tabel itu kemungkinan besar harus direlasikan ya. Ada yang secara visual pakai IRD ya. Jadi entity relationship diagram. Jadi diagram untuk melihat secara keseluruhan dari database. Biasanya seorang programmer atau seorang sistem analis menggambarkan struktur aplikasi itu dimulai dari mendesain database. Semuanya kelihatan yaitu dalam bentuk IRD ya. Mungkin buat mahasiswa lulusan IT biasanya pasti pernah bikin namanya IRD ya. Seperti yang kemarin kita udah coba lakukan. Terus selanjutnya kita coba masuk yaitu CRUD ya. CRUD itu singkatan dari create, read, update, delete ya. Jadi kepanjangannya adalah create, read, update, delete. Apa sih create, read, update, delete? Create itu artinya menambah data. Jadi kalau di dalam dunia programming, create itu adalah tombol save ya. Tombol save atau menambah data terus diakhiri tombol save. Kalau read apa? Kalau di dunia programming, read itu adalah membaca data lalu menampilkannya dalam bentuk list ya. Terus update. Kalau update itu adalah mengambil data, menampilkannya, lalu diakhiri dengan tombol update yang akhirnya akan mengupdate data di tabel. Terus yang terakhir delete adalah mengambil data dulu, datanya ditampilkan. Setelah ditampilkan, apakah ini benar akan di-delete? Jadi ada konfirmasi dulu datanya mau di-delete atau tidak. Kira-kira seperti itu. Ya, proses CRUD menggunakan SQL ya. Jadi untuk CRUD itu kalau di database tool kayak dbeaver, kayak SQLiOC dan lain-lain itu bisa main klik-klik klik-klik ya.
Tapi bisa juga pakai perintah-perintah SQL yang kemarin kita udah coba lakukan. Terus ada view. View ini adalah virtual dari tabel-tabel ya, atau bisa jadi virtual dari tabel yang saling berelasi. Ya. Terus nanti view itu bisa juga bikin view grouping. Ya, view grouping itu artinya apa? Jadi kita melakukan proses select di grouping, lalu hasil sumnya itu bisa ditarik ke atas. Jadi view-nya itu bertingkat. View yang satu akan memanggil view yang lain gitu. Itu bisa menggunakan namanya view grouping. Terus nanti ada juga pembuatan store prosedur ya, bagaimana sih membuat perintah-perintah itu menjadi satu buah prosedur yang nanti bisa dipanggil gitu. Ya, ini CRUD, tadi udah saya bahas sedikit ya. CRUD adalah proses yang biasa terjadi di pembuatan aplikasi entry data ya. Menambah data, membaca data, mengubah data, dan menghapus data. Ya, jadi itu disebutnya CRUD atau ada yang memanggilnya sekaligus CRUD ya. Create itu biasa perintahnya SQL-nya insert into ya. Read SQL-nya adalah select. Update perintahnya SQL-nya adalah update ya. Delete perintahnya delete. Nah, ini perintah untuk insert into ya atau create. SQL-nya insert into nama tabel, call 1, call 2, call 3, values, value 1, value 2, value 3. Jadi antara kolom sama value itu harus sama. Untuk insert into nama tabel dalam kurung kolom, nah kolomnya ini bisa tidak berurutan seperti di tabel. Jadi tadinya kode barang, kode kategori, nama barang. Kalau saya insert into nama tabelnya saya balik gitu ya, nama barang, kode kategori, itu juga boleh. Tapi value-nya juga harus ngikutin ya. Nah, ini contoh insert into MS produk, kode kategori, nama produk, unit, kode satuan. Values-nya produk 000050, terus kode kategorinya KTG 002, nama produknya ayam boiler, unitnya 1, terus kilogram. Atau saya tidak menyebutkan kolomnya, itu juga bisa. Tapi kalau tidak menyebutkan kolomnya, berarti kolomnya harus berurut sesuai yang ada di tabel. Jadi di tabel itu emang urutannya kan kode produk, kode kategori, nama produk, unit, kode satuan. Jadi kalau insert into MS produk langsung values juga bisa. Tapi field-nya atau kolomnya harus sesuai sama urutan yang ada di tabel. Contohnya values, kode produk, terus kode kategorinya, nama barangnya, unitnya, dan kode satuan. Atau bisa juga menggunakan insert into nama tabel set. Ya. Ingat ya, perintah set waktu diupdate. Itu juga bisa dilakukan di proses insert into. Ya. Insert into nama tabel set. Nah, enaknya pakai set itu kita bisa setting kolom mana yang kita mau isi. Mungkin nggak semuanya, nggak apa-apa, boleh. Ya, pakai set, nama kolom, terus sama dengan langsung isi value-nya. Terus kode kategori, isi kategorinya, nama produk, isi nama produknya, ya. Unit, isi unitnya. Kode satuan, tinggal kode satuannya apa. Atau beberapa kolom saja yang diisi, itu juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya. Teman-teman kalau mau coba, langsung coba di Debiver aja ya. Ini saya coba tampilkan dulu aja, nanti coba praktekin sekaligus, nanti biar teman-teman bisa lihat.
Terus yang kedua itu read ya, itu perintah select ya. Select column from nama tabel where condition terus limit number ya. Kemarin udah dicoba beberapa kali ya, banyak sekali. Select bintang from MS product atau select column from nama tabel, select bintang from nama tabel where ya. Select bintang from nama tabel where pakai like ya. Itu juga bisa ya. Oke, itu skip aja. Update. Untuk update, perintahnya kemarin juga udah dicoba ya. Update, nama tabel, set, kolom 1 isinya value 1, kolom 2 isinya value 2, dan seterusnya. Tapi biasanya kalau update, jangan lupa pakai where. Kalau tanpa where, apa yang terjadi? Seluruh tabel jadi ke-update. Ya, hati-hati. Contoh update MS produk, set nama produknya diganti, kode satuannya diganti, jangan lupa pakai where. Untuk perintah delete juga sama ya. Delete from nama tabel where condition. Delete from MS produk where kode produknya produk 000050 ya. Nah, ini yang baru nih ya, view. View adalah objek database yang disimpan dengan suatu nama. Bentuknya itu seperti tabel, makanya disebutnya virtual tabel. Hanya menyimpan query saja, tidak menyimpan data hasil dari query. Jadi ini hanya penempatan strukturnya saja, seperti tabel, yaitu virtual tabel. Tetapi datanya tetap ada di tabelnya. Ya, saya ulangi lagi bahwa view ini hanya virtual tabel, tetapi datanya tidak di view. Jadi datanya tetap adanya di tabel. Kenapa sih menggunakan view? View ini biasanya supaya lebih memudahkan kita dalam mengambil data-data yang ada di tabel. Jadi contohnya master produk berelasi sama master kategori. Kalau itu sering dipanggil, kita ambil master produk. Setelah master produk, kita ngambil data master kategori. Jadi itu 2 langkah. Tapi dengan view, kita bikin master produknya langsung bisa berelasikan dengan master kategori. Lalu perintahnya disimpan, suatu hari perintah ini saya panggil lagi, bisa tampil sesuai dengan yang sudah pernah dibuat. Ketika menggunakan view, sebenarnya kita menggunakan query yang disimpan sebagai view dan dipakai sebagai subquery. Jadi bisa digunakan dengan fungsi query yang lainnya. Ya, ini kita coba aja bagaimana sih cara bikin view ya. Oke, kita coba kemarin di Minimart ya. Ini Minimart. Terus kita pakai SQL editor. Kita cobain tadi ya yang perintah-perintah apa? CRUD dulu ya, sebentar kita lihat tabel MS produk aja yang gampang. Kolom. Nah, seperti ini. Kita tadi perintah select udah pasti ya, gampang. Select bintang from MS produk, koma, kita execute. Ini untuk menampilkan tabel produk. Terus CRUD. Kita coba pakai CRUD, berarti insert into ya, nama tabelnya MS produk, kode produk, kode kategori, nama produk, terus unit, koma, kode satuan. Dilanjutin sama perintah values ya. Petik satu kode produk, contohnya AAA, koma, kode kategori, petik satu KTG min 001, koma, nama produknya AAA BBB ya. Unitnya
unitnya 1 contohnya. 10 deh. Kode satuannya pieces contohnya. Ya, ini kita titik koma, kita execute. Ya, ini perintah insert yang biasa ya, yang normal. Di sini kalau kita perhatikan unitnya pakainya numerik ya, integer 11. Saya coba masukin unitnya numerik pakai petik 1. Ternyata masuk ya. Jadi ini perintahnya insert into MS product, kolom 1, kolom 2, dan seterusnya, values, isinya. Isinya di sini integer, saya masukin pakai petik 1, bisa juga. Ya. Jadi kalau numerik pakai petik 1 boleh, nggak apa-apa. Atau petik satunya saya buang. Boleh juga, sama aja. Ya. Kadang kalau saya kelupaan, ya udahlah pakai petik 1 semua supaya aman, bisa masuk. Gitu ya. Ini values-nya saya ganti BBB. Ya. Kategorinya 2, BBB, AAA, BBB. Nilainya jangan 10, tapi saya ganti 5, piecesnya kita ganti kilogram. Ya, kita coba, ini juga sama masuk ya. Jadi pakai petik 1 dan ya, pakai petik 1 sama aja bisa ya. Ini kita coba select bintang from MS product where kode barang sama dengan AAA ya. Kita cek benar nggak sih masuk nggak. Ups. Kode barang, kode produk ya. Sorry. Kita execute ulang. Ya, tampil ya. AAA KTG 001, terus AAABBB nilainya 10. Tadi petik 1 tetap bukan string yang masuk, tetapi numerik ya. Di sini satuannya pieces. Terus kita coba yang BBB ya. Kita copy lagi. Ini BBB. Ya, sama ya. BBB KTG 002, BBB ABBB 5 kg. Itu perintah untuk insert, terus select itu read ya. Kalau update ya sama ya, update MS produk, set, contohnya nama barangnya saya ganti baru. Where, jangan lupa where-nya contoh kode produk. Atau where-nya nama produk sekalian. Boleh juga ya, jadi nggak harus kunci. Ya, untuk mengupdate itu tidak harus kuncinya, tapi dibiasakan kuncinya supaya lebih spesifik. Karena kalau nama kan takutnya ada yang sama gitu ya. Nama produknya saya tadi AAABBB. Saya mau ganti jadi ganti baru. Ini perintah set yang saya set hanya nama barang, ganti baru, where nama produknya AAABBB. Ini update MS produk, kita coba jalanin. Ya. Ups, nama barang lagi. Nama produk ya, salah lagi. Sorry. Nama produk. Ya, jadi berhasil ya. Kita coba tadi nama barangnya AAABBB ganti jadi baru tuh yang ini ya, yang AAA. Nah, seperti ini ya, jadi ganti baru. Terus tadi saya juga ajarin tentang insert into tabel tanpa nama field ya. Boleh juga ya, bisa seperti ini juga. Jadi saya bikin CCC, kategorinya saya masukin 3, nama barangnya CCC VVV 15 pieces lagi ya. Kita coba execute ya, masuk juga ya. Tapi kalau perintahnya seperti ini, kita harus tahu strukturnya ya. Strukturnya harus sama persis.
Kalau enggak nanti bisa salah masuk nih. Jadi kalau mau aman, masukinnya sama nama field-nya atau nama kolomnya. Tapi kalau umpamanya seperti ini boleh asal ingat nama nama strukturnya apa saja nih nama kolomnya ya. Atau yang lebih aman lagi pakai perintah insert into nama tabel itu dilanjutin pakai perintah set sama seperti perintah update seperti ini ya. Jadi contohnya insert into MS product set field apa yang mau diisi ya. Pasti kuncinya dulu ya. Kode produk saya isi dengan www, koma ya, nama produk sama dengan www.ccc gitu ya. Boleh nggak cuma 2 field aja yang diisi? Boleh, nggak apa-apa ya. Yang lainnya saya kosongin juga nggak apa-apa, boleh. Ya, tetap masuk. Cuma nanti datanya juga ya sama, yang masuknya cuma 2, kode produk dan nama produk ya. Kita coba cek ya, perintah select di sini kode produknya www ya, kita tampilin isinya seperti apa. Nah, seperti ini. www, kode kategorinya 0. Nah, ini nih. Kalau tidak ada isinya jadinya 0. Ya. Nama produk www.ccc, yang lainnya juga 0, 0 gitu. Kenapa sih ini jadinya 0? Ya. Nah, kalau kita perhatikan, waktu bikin tabelnya ternyata. Ya. Ini saya klik 2 kali, nama tabelnya. Ya. Lihat di propertiesnya. Nah, ini kelihatan nih di sini. Ada varchar 50, 50, 50, integer 11, variabel varchar 50. Nah, di sininya boleh nggak nih not null atau null gitu ya. Atau kode produk saya kasih kunci, nanti di auto increment saya bisa tambahin gitu. Atau ini key ya, atau ini default ya. Nih sebagai contoh ya. Apa yang mau kita not null, semuanya kita not nullin ya. Jadi ini di checklist, checklist bedanya apa? Ya, nanti hasilnya jadinya tidak nol. Oke, kita coba yang ini dulu ya. Kita save, persis. Invalid value. Default value. Oh, default value-nya ini jangan nol berarti. Kosongin ya, lupa nih. Kalau di situnya not null ya default-nya berarti kosong. Kalau tadi not null-nya tidak di checklist, maka isinya otomatis jadinya nol. Nah, kita coba persis lagi. Aduh, data truncated for column. Oh iya, tadi ada yang kosong, jadinya nantinya efek ya. Ini tadi kode kategori ada yang nol, jadi diginiin aja dulu. Ya, persis. Tuh, ada lagi. Unit juga tadi. Oh iya, tadi isinya ada yang kosong ya. Kita hapus dulu deh, tadi ada yang kosong ya. Di nomor apa nih tadi nih? www ya, kita coba delete sekalian, perintah delete ya. Delete from, ya. Ingat ya, delete from nama tabel. Where kode produk sama dengan VVV. Secure, maka di data produk yang VVV hilang. Nah, sekarang untuk unit, kode kategori, sama kode satuan harusnya bisa not null ya. Kita cobain lagi. Masih ada nggak yang null? Ternyata ada. Unitnya nggak usah. Oh, unit ini kan pakainya integer, maka defaultnya harusnya 0. Kode satuan. Wah, gagal. Ya, kira-kira gitulah ya. Ini sebetulnya kalau mau bikin begini, waktu di awal sih. Kalau udah data nih begini nih, ngerubah struktur, kadang nggak bisa ya. Nah, kalau mau yang begini, tabelnya lebih baik yang masih kosong. Contoh ini MS barang nih, kayaknya kosong ya. MS barang juga ada isinya. Ya, nggak ada yang kosongnya. Kategori. Nah, kategori ini aman nih.
ya. Kita coba main di MS kategori, properties, kita nolnya coba dibuang ya. Ini not null. Coba share. Nah, seperti ini ya. Karena datanya lengkap, jadi di not null ya aman gitu ya. Tadi untuk MS produk datanya udah banyak banget, jadi mungkin ada datanya yang kosong ya. Oke, ini yang tadi ya CRUD. Ada yang kelewat nggak ya? Insert into-nya tadi ini pakai kolom, ini tanpa kolom, ini pakai perintah set ya. Ini select, pakai where, terus update, jangan lupa MS produk set, diakhiri jangan lupa juga ada where-nya. Delete juga hati-hati pakai perintah where ya. Kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya kita mau coba bikin view ya. Bikin view. Tadi perintahnya ada contohnya nggak? Oh iya belum contohnya ya. Oke, kita lihat dulu. Nah ini cara membuat view. Ya. Tadi efek dari set not null jadi bagaimana Pak? Oh, maksudnya isinya jadinya gini. Ulangin lagi ya. Sorry. Tadi kita bikin tabel baru aja ya. Bikin tabel baru. Oh, atau yang tadi ya, yang karya kategori. Kan tadi ini udah not null semua nih. Ya, kita lihat datanya aman kan? Seperti ini ya. Kalau kita masukinnya cuma kode kategori, kalau tadi ininya nol, ya. Ini contoh ya, saya buang lagi nih ya, not nullnya saya buang. Saya isi di MS kategori ya. Insert into MS kategori. Saya cuma set kode kategori aja. Berarti nama kategorinya apa isinya? Ya, pasti isinya adalah 0 ya. Contoh tadi MS kategori data. Sorry, ini harus di refresh. Refreshnya mana? Close saja dulu. MS kategori. Kita cek datanya. Ini AAA. Ini 0 jadinya. Berbeda kalau umpamanya saya bikin pakai not null, maka isinya adalah bukan 0 tapi kosong, benar-benar kosong yaitu petik satu. Ya, kita cobain diganti lagi, tapi ininya nolnya harus diisi ya. Contoh gini aja, ya. Oke, kita coba save. Oke, ini MS kategori saya close. Sekarang kita cek sini. MS kategori ini isinya udah lengkap semua, ya. Coba kita ganti lagi ininya dijadikan not null. Waktu kita simpan hanya kode kategori, ini ada masalah. Oh, ininya nol ya. Persis. Oke, ya ini udah not null. Kita coba masukin data pakai ini set kategorinya BBB. Yang terjadi kalau tadi isinya nama kategorinya nol, oh default value-nya harus diisi tadi. Di sininya default value-nya, contoh ya, nama kategorinya kalau kosong, saya kasih default value-nya minus. Ya, save. Oke, ini ada banget ya.
di sini. Ini udah not null default. Oh, kalau default value insert itu set kode kategorinya BBB. Fit nama kategori doesn't have default value. Doesn't have default value. Untuk ini not null, tapi harus diisi. Ya ampun. Coba yo. Bentar ya. Saya coba pakai SQL ya, sebentar. Sedikit aneh sih strukturnya. Tabel MS kategori. Let's tabel datanya. Ini tabel udah. Oops. Tabel di sini udah not null, betul. On update comment default kosong, boleh kan? Ini virtual table. Save. Coba jalani di sini ya. Insert into MS kategori, set kode kategori sama dengan FFF titik koma. Oh, di sini jalan. Loh, di sini mau ya. Tuh, satu sukses ya. Di apa tadi di Debiver ini tidak diperbolehkan, saya kurang tahu kenapa ya. Debiver ini bagusnya sebetulnya bisa macam-macam database, tapi ternyata lebih strict ya dibandingkan SQLiok. Kalau saya sebetulnya pakainya dua, pakai SQLiok juga, pakai Debiver juga buat amannya. Ya. Nanti besok juga akan saya tunjukkan kelebihan lagi dari SQLiok ya. Ini tadi kita cobain di SQLiok berhasil, tapi kalau di sini nggak mau ya. Oke, ini kita lanjut dulu aja ke view ya. Pak, bisa nggak kita create table berdasarkan select? Bisa nggak kita create table berdasarkan select? Bukan create table kali ya. Insert data ya. Kalau insert data ya pasti bisa. Ini ya Roberto. Saya sering lakukan itu di store prosedur. Kalau di store prosedur itu saya sering banget ngambil data pakai perintah select, tapi sebelumnya insert into. Jadi insert into nama tabel, terus di bawahnya lanjut select apa dari nama tabel gitu. Bisa ya sama Pak dengan default value kosong dan total diaktifkan kalau insert tahu dengan salah satu kolom kosong akan error. Iya, betul. Ya. Ini kayaknya dari apa Debiver-nya aja. Kalau MySQL-nya memperbolehkan sebetulnya. Sebenarnya bila not null diaktifkan memang tidak boleh ada kolom yang kosong ya. Not null. Not null itu, iya betul. Maksudnya not null itu nggak boleh kosong, tetapi ada default value-nya gitu. Itu yang membantu kalau kosong isinya apa gitu tuh. Nah kalau di SQLiok itu kalau kosong otomatis isinya tuh karakter kosong gitu. Kalau auto increment dan key, oh kalau auto increment ya. Kalau auto increment itu field-nya harus numerik ya. Kalau varchar kan lucu ya, kita nggak tahu nomornya udah berapa.
Kalau auto increment itu biasanya numerik. Kita cobain aja di ini ya, di tadi ya MS kategori. Ini diulang lagi. Untuk kode kategorinya kita pakai auto increment, tapi sebelumnya ini kita rubah dulu ya. Contoh pakai integer aja ya. Ininya baru bisa diaktifin auto increment. Aduh, ini di sini tuh rada strict banget ya. Ini not null-nya saya buang dulu deh ya. Ini udah auto increment-nya cuma di kode kategori ya. Saya cobain save, masih gagal. Saya not save dulu. Saya ulang dari awal lagi. MS kategori. Oh iya, udah ada datanya, salahnya ya. Nggak bisa nih. Saya bikin tabel baru aja ya, tabel baru. MS, MS, ya, MS. Saya bikin kolomnya baru kode. Ya, di sini pakainya integer aja, terus auto increment. Ya. Terus di sininya kita tambahin kolom lagi, nama, gitu ya. Nama di sini varchar, oke nggak apa-apa ya. Ini auto increment, oke, save, persis. Auto incrementnya harus pakai ya, pakainya dulu. Ini auto increment. Ya ampun, ada apa lagi sih? Auto kolom is, oh ini ada kekurangan sedikit ya. Auto increment ini harus jadi kunci pakai constraint. Oh iya, untuk primary key kemarin udah diajarin belum ya? Jadi ditambahin new constraint, primary key, kita pilih yang kode, bisa. Volumenya tadi ada masalah nggak ya? Ini kita buang dulu. Ini primary key. Setelah primary key, baru kita auto increment. Save. Persis. Oke. Ini kita data. Ya, bisa langsung dari sini. Ya. Insert itu tadi tabelnya MSMS. Saya setnya langsung namanya aja. Ya, kita cobain jalan nggak? Ya. Ini contoh tadi tabelnya MSMS itu fieldnya ini ya, ada dua nih, ada kode, ada nama ya. Untuk yang kode saya set primary key dulu, baru bisa auto increment ya. Terus saya coba masukin data, insert into MSMS, set nama. Saya tanpa masukin kode. Tadi karena saya set dia auto increment, maka kodenya adalah 1 ya. Kita coba lihat datanya. Insert into MSMS, set namanya 1 ya. Select bintang from MS. Ya. Ini kodenya jadi 1, namanya BBB ya. Kalau saya masukin lagi CCC, jadi nomor selanjutnya ya. Kita panggil select lagi. Ya, jadi nomor 2 dan seterusnya kayak gitu ya. Terus tadi nanya juga ya. Ini key itu ada yang primary key, ada yang foreign key. Cuma yang foreign key inget ya kemarin kita cobain ternyata itu hanya virtual.
Tidak pakai tanda petik. Iya, nggak usah pakai tanda petik lagi. Harusnya default value-nya udah otomatis isinya adalah karakter kosong, gitu. Kosong itu maksudnya empty string ya, Pak? Iya, betul. Kemarin baru IRD belum bikin PK dan FK via tabelnya, kayaknya. Oh iya, iya, betul. Tadi dicobain untuk auto increment itu harus jadiin key dulu. Key itu kemungkinannya kalau nggak primary key, foreign key ya. Cuma foreign key di IRD itu secara virtual saja. Kalau kita bikin juga di struktur tabel, foreign key juga di Debiver itu ternyata bikinnya hanya virtual, jadi nggak nempel di tabelnya ya. Oh, jadi auto increment hanya berlaku untuk primary key ya, Pak? Iya, betul. Jadi harus ada key-nya ya. Kalau nggak mau jalan auto increment-nya. Terus kalau di sini saya juga nggak tahu gimana cara ngeresetnya ya. Kalau di SQL Yoke saya bandingin sama SQL Yoke nggak apa-apa ya. Ini saya refresh ya. Refresh tabel untuk MSMS gitu ya. Saya alter untuk di SQL Yoke itu ini ada index, ada foreign key, ada check consent, ada advanced. Auto increment-nya kita bisa reset ya. Tadi saya lihat untuk Debiver saya nggak tahu ada di mana posisi untuk ngeresetnya. Ya, coba cari ya, ada nggak? Reference 3, index, partition, table row 2, statistik, DDL. Betul, nggak ketemu ya ada di mana nih. Ya, jadi sebetulnya banyak aplikasi kayak Debiver, SQL Yoke, ada juga PHP MyAdmin ya. Bisa coba cari-cari kalau di internet itu di Google kata kuncinya tuh DB client ya, DB client sebutannya. Oke, kita maju aja. Jadi nggak maju-maju nih. Membuat view itu gimana caranya? Create view, vkasir, select, bla bla bla, ya. From nama tabel bisa pakai group by, ya. Kita cobain ya di Debiver. Untuk di Debiver ini kalian bisa lihat di posisi ini database ya. Ada strukturnya di sini ada tabel, ada view ya. Nanti ini di sini ada prosedur sama indeks ya. Kita coba yang view, caranya klik kanan, create new view ya. Ini. Nah, di bagian source kita bisa ketik. Nah, gini ya. Di sini kita ketikkan perintahnya ya. Create view ya. Create view, terus nama view-nya apa? Kalau saya biasa pakai nama view itu V garis bawah, biar menggampangkan. Kalau kalian terserah ya, mau pakai namanya apa. Kalau bisa mendekati nama tabelnya supaya gampang ya. Tapi nggak boleh nama tabel karena view juga termasuknya seperti tabel tapi virtualnya gitu, virtual tabel ya. Contoh di produk tadi ada saya bikin V kategori ya. Udah gitu as lalu select bintang from MS kategori ya titik koma. Kita coba jalanin ya. Create view V kategori as no database selected. Oh, sorry. Database-nya harus dipanggil di sini Minimart. Apa lagi? No database selected. Minimart. Iya. Iya. Jadi perintahnya seperti ini ya. Create view. Nama view-nya itu harus disertai dengan nama database-nya. Jadi nama database-nya Minimart, terus nama view-nya. Terus as itu perintahnya apa gitu kan.
Di sini ada select bintang from minimart MS kategori. Ya, kalau di execute, udah kita bisa panggil pakai SQL editor. Ya. Tadi saya bikin namanya v kategori. Ya, gitu. Ya, ini yang gampangnya dulu ya. Oke, kita juga bisa tambahin tadi mana ya view-nya. Nah, tadi ini view. Iya, ini ya. Contoh tadi kita bisa join kan dengan tabel lain ya. Ini select bintang, saya pindahin ya. Nah, ini kelebihan dari view ya. Kita bisa bikin contohnya join di sini. Join. Ini saya bikin yang baru aja. MS produk. Nah, ini V produk udah ada. Ganti V barang aja deh. Nah, V barang saya from minimap MS produk gitu ya. MS produk dulu, kita coba dulu, jalan dulu. Selectnya select bintang. Oke. Begini. Kita save dulu. Review already access. Nggak bisa di itu ya. Harus diulang lagi. Create new view. Source. Creator. View. V barang. Nama database dulu. Titik V barang. As. Select. Saya pakai bintang dulu. From MS produk. MS produk jangan lupa minimal titik MS produk. Persis. Ini udah berhasil namanya di atas barang. Persis. Guys. Iya. Ini tutup dulu biar nggak bingung. Oke, bikinnya di sini juga sebetulnya bisa ya. Creator view minimal titik v barang s bintang from produk minimal titik ms produk. V barang already exist, V barang 2. Oke, create view. Nah, kalau udah jadi create view di sini database minimal view ada V barang, ada V barang 2. Di sini udah ada V barang 2. Ini bikinnya select bintang from minimart MS produk ya. Saya mau ganti jadi perintahnya pakai alter. Untuk merubah pakai alter. Kalau bikin baru pakainya create ya. Create alter view minimart V barang as select bintang from minimart for produk. Saya coba join dengan left join minimart titik MS kategori on ya, jangan lupa ya.
supaya ini tidak terlalu panjang, saya alias jadi B, ini aliasnya A. Terus A bintang, A, B, on, B, titik. Di MS kategori ada kode kategori sama dengan A titik kode kategori. Jadi saya bikin view dengan cara menggabungkan master kategori dan master product pakai left join ya. Ininya alter view v barang 2. Saya nampilin datanya ini A tuh MS produk ya. Jadi yang saya ambil ini data produknya dulu. Kita coba jalanin dulu mau nggak? Ini berhasil ya. Alter view v barang 2. V barang 2 kita klik ya, datanya ini data barangnya saja. Kalau kita mau ganti v barang ini juga data kategorinya, berarti B titik nama kategori contohnya ya. Jadi sekarang tabel produk dan tabel kategori digabung menjadi satu kesatuan dengan nama view yaitu v barang 2 ya. Kita coba di sini di-execute dulu supaya update. Sudah, ini sekarang sudah berubah nih v barang 2-nya. Kode produk, kode kategori, nama produk, unit, kode satuan, nama kategori ya. Nah, setelah jadi view-nya, nanti kita bisa panggil pakai perintah select. Ya, select bintang from v barang 2 sekarang. Kayak gini. Ya. Nah, dari view yang sudah ada, ini kelihatannya jadi v barang 2 ini seperti tabel. Itu yang disebut dengan virtual tabel. Perintah-perintahnya sama persis sama seperti kita memanggil tabel. Bisa pakai select bintang, pakai select nama field-nya ya. Contoh ya. Tadi kode kategori, kode produk, nama produk, kode kategori, nama kategori. Gitu. Ya, ini kita panggil seperti ini. Jadi ini kegunaan dari view ya. Bisa juga pakai perintah where. Where kode kategorinya saya pilih yang KTG min 003 saja contohnya. Ya, kita panggil ini tampil yang kode KTG-nya 03 saja. Bisa juga kita pakai tambah N juga ya, contoh kode produknya spesifik kita ambil contohnya PROD min 000001 ya. Kita ambil cuma satu record aja nih. Ya, seperti ini. Nangkap nggak teman-teman maksud dari view? Maaf, tadi execute view-nya bagaimana? Bisa dua cara ya. Bisa pakai perintah SQL select. Bisa juga di sebelah kiri sini, kalian kelihatan kan ada view-nya nih. Tinggal diklik 2 kali aja. Tuh kayak gini ya. Ini udah muncul. Ini tinggal klik aja di sini tuh ada properties, ada data, ada ya diagram gitu ya. Nah, ini kalau mau lihat ini field apa saja ya bisa juga seperti ini, juga lihat source code-nya bisa di sini gitu. Apa bedanya perintah alter dengan rename, Pak? Saya sudah baca-baca di internet tapi masih bingung. Kemarin udah saya bahas ya, alter itu mengubah struktur. Kalau rename itu merubah namanya. Jadi nama view-nya yang di-rename. Nama tabel itu bisa di-rename, nama database bisa. Kalau buat view baru dari view yang sudah ada bisa, Pak. Kalau buat view baru dari view yang sudah ada bisa, Pak. Maksudnya mengubah. Kalau mengubah tadi saya udah cobain ya, pakai perintahnya alter. Kalau mau di-copy, mungkin ya tinggal di-copy paste aja ya. Ini tinggal di-copy paste aja gitu. Ya, atau perintah yang tadi saya bikin ini,
copy aja, bikin baru lagi. Contoh v barang 3 gitu kan. Ups, v barang 3. Oh, ini outer nggak bisa. Nah, ya. Kalau baru, jangan lupa ya, perintahnya create ya. Di sini tuh nggak langsung muncul tuh ya. Di sini ada refresh. Oh, ini ada refreshnya. Nah, ini v barang 3 ya. Tuh kayak gini. Perintahnya baru. Virtual tabel pada view permanen. Permanen ya. Jadi seperti tabel tapi nggak ada datanya. Datanya tetap adanya di tabel ya. Jadi hanya perintah instruksinya aja yang disimpan. Gabungan antar view apa memungkinkan juga, Pak? Mungkin sekali ya. Jadi contohnya gini. Ya itu yang belum saya bahas ya. Ini sekalian aja deh langsung dibahas ya. Jadi tadi kan udah bikin nih barang barang 2 kan. Di sini contohnya apa ya? Saya bikin ulang aja ya. Create view ms KT gitu ya. Saya mau bikin kategori gitu. Nanti tinggal dipanggil select bintang from ms kategori gitu. Saya bikin yang simple dulu aja ya. Nah, ini kan VKT ini kan udah jadi nih. Ya, VKT ini jadi. Lalu saya bikin contohnya view baru lagi. V barang keempat deh, V barang 4 S gitu ya. Select bintang from V select bintang from MS product contohnya. MS product left join V KT ya. On V KT titik kode kategori sama dengan MS produk titik kode kategori. Ini tadi select bintang, select bintang from MS produk ya. Ini saya pakai titik A aja biar gampang, A. Terus ini VKT-nya saya jadiin B. Ini dirubah jadi B. MS produk jadi A. Gitu ya. Ini V barang 4. Iya, select A bintang. Oh ya, B-nya belum dipanggil. B titik nama kategori. Tuh kayak gini ya. Sebenarnya nanti ada yang lebih bagus lagi. Nanti saya tunjukin ya sebentar. Ini saya create view dulu. Nah, ini create view ke barang 4. Refresh. Nah, ini barang 4. Ya, hasilnya seperti ini. V barang 4 saya select dari tabel produk ya, kode produk, kode kategori, nama produk, unit, kode satuan dan nama kategori. Tapi nama kategorinya ini saya ambil dari B ya. Ini yang A, yang B itu adalah view. Jadi ini yang disebut sama saya tuh view memanggil view gitu. Apakah view ini sering dipakai di dunia kerja, Pak? Ini saya tunjukin ya database-nya saya biar tahu bahwa view itu sangat berguna sekali dan saya sering sekali memakainya. Ini tabelnya. Ini tabel-tabel tuh ya. Tabel-tabel. Saya seringkali pasti pakai view. Kenapa? Karena nanti tuh ada perhitungan-perhitungan. Sebentar, nih saya tunjukin ya. Jadi gini, ini gampangnya yang mana ya? Tuh, contoh yang gampang enaknya item barang aja ya. Nah, ini item barang. View-nya seperti ini. Panjang banget ya. Kalau ini saya bikin pakai perintah select, kayaknya berkali-kali dibikin seperti ini, panggil lagi kan repot. Nah, itu harus disimpan jadi view, biar gampang
waktu nanti manggil pakai aplikasi atau saya pakai perintah select gitu ya, biar gampang. Buset. Ya gitulah ya. Memang kalau udah beneran dipraktekin buat dunia kerja ya semua fungsi-fungsi dari database itu bakalan dipakai gitu ya. Ini nggak cuma view ya, saya nanti liatin lagi nih ya. Ada juga prosedur ya. Prosedur juga semuanya banyak tuh. Ini real aplikasi ya. Kalau real aplikasi begini, bukan aplikasi yang kecil sih, aplikasinya lumayan besar. Jadi penggunaan database, desain database, dan view dan prosedur itu penting sekali ya. Jadi kalian udah dapetin apa pelajaran hari ini bisa dipraktekin buat di dunia kerja lah ya. Dan ada, oh iya, tadi saya mau tunjukin tentang perhitungan ya, sorry sorry, jadi kelupaan nih. Nih ya contohnya gini, untuk yang item tadi sebetulnya, nah di sini ada contohnya nih perhitungan-perhitungan nih, sebentar ya. Nah ini total profit. Kok di tabel di view-nya item barang gitu, kok ada total profit? Dari mana ngitungnya? Kalau bukan dari penjualan, ya. Karena di dalam view ini saya gabungin nih left join-nya tuh banyak sekali tuh, ya. Salah satunya item itu saya joinin dengan delivery item. Delivery item ini tabel penjualan. Di dalam tabel penjualan kan ada perhitungan-perhitungan tuh quantity kali price gitu ya. Tapi ada modalnya kan. Modalnya saya hitung. Jadi antara penjualan sama modal saya hitung. Nih di sini ya. Ini price last berarti harga terakhir. Ini total sell itu harga harga jual. Ini total COGS. Total COGS itu apa? Berarti total modal. Jadi kalau saya bisa hitung total profit dari mana? Nah, di sini kelihatan nih. Total penjualan dikurangi total modal, maka didapatlah total profit. Nah, ini kalau dilihat from-nya ya, ada yang left join-nya ke view lain. Tuh, ya. V delivery item ini nama aliasnya delivery gitu ya. Nah, kalau dilihat nih V delivery item V delivery item nih. Yang ini ya. Klik view. Nah, seperti ini. Tuh ada perintah sum ya untuk ngitung delivery. Ini sum untuk ngitung penjualan. Ini sum untuk ngitung modalnya kayak gitu ya. From left join, where ada group by ya. Seperti itu. View jadi membuat efisien ya. Iya, iya sekali, betul sekali. Dalam dunia kerja penting sekali ya. Berarti kalau ada data yang di tabel asli berubah, di view juga ikut ya Pak? Iya, view itu tidak ada datanya. Datanya tetap ada di tabel. View itu hanya perintah untuk ngambil datanya aja ya. Di view juga kita bisa apa bikin proses perhitungan-perhitungan. Itu enaknya sebetulnya. Left join jadi umum ya Pak digunakan. Iya, kalau dilihat left join semua ya. Iya, saya sering kali pakainya left join. Biar gampang, saya pakai yang left join. Gimana caranya bisa bikin segitu panjangnya, Pak? Saya ngelihat doang udah pusing. Ya, gimana ya? Karena buat bikin aplikasi memang harus seperti itu ya harus dilakukan. Yang pasti gini, bikinnya pelan-pelan satu-satu, pasti nanti jadi. Ya, saya juga awalnya ya pertama-tama coba-coba belajar otodidak ya, satu 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 lama-kelamaan banyak juga kaget. Oh ternyata banyak juga ya gitu. Logiknya main bener ini. Iya. Oke, saya sebentar. Ini udah 20.09 ya. Dikit lagi deh. Menggunakan view ya, cara menggunakan view tadi udah dicoba ya, select translate SQL. Oh iya, ini translate SQL. Jadi maksudnya penggunaan view itu sebetulnya sama-sama perintah select. Cuma perintah select-nya itu disimpan supaya nanti bisa dipanggil berkali-kali gitu ya.
Oh ya, untuk menghapus view tinggal perintahnya drop view aja ya. Kita cobain aja ya sekali ya. Tadi kita bikin-bikin di Minimart. Ini ada banyak ya. Kita coba drop ya. Biar pasti saya pakai use dulu Minimart titik koma, terus drop view. Nama view-nya contoh V barang 2 ya. Saya coba drop pakai yang nomor 3 ini ya. Nggak mau. Stop. Kenapa nih? Ada gagalnya. Ini drop. Ya, cepetan nulisnya. Oke. Ya, dropnya berhasil. Ya. Drop V barang 2. Di refresh. Ya, drop view barang 2 udah hilang. Oke, sampai sini dulu ya. Saya kembalikan waktunya ke Miss. Missnya ada nggak ya? Miss Catherine ada di tempat. Iya, ada Pak, Oke. Mungkin break dulu sebentar. Oke, boleh. Mungkin kita break 5 menit ya, rekan-rekan semua. Jam 20.20 kita balik ke Zoom lagi. Oke. Beristirahat semuanya. Oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya itu tentang store prosedur ya. Store prosedur juga sama ya. Store prosedur itu mirip seperti view, tapi isinya tidak hanya query ya. Ada beberapa SQL statement yang lain. Jadi bisa insert, bisa update, bisa delete ya. Hasilnya tidak hanya dalam bentuk tabel. Hasilnya tidak hanya dalam bentuk tabel. Ya, bisa menggunakan argumen seperti membuat fungsi. Jadi bisa parsing data ya. Parsing data atau kirim-kiriman data yang prosedurnya terima data gitu. Membuat store prosedur, perintahnya create prosedur. Ya, kalau sudah ada juga nggak apa-apa, tetap perintahnya create prosedur. Create prosedur per kasir cabang in cabang varchar 16. Kalau ini berarti ada parameter yang diminta sebagai in, sebagai masukan. Ya. Untuk parameter sebetulnya ada in, ada out ya. Tapi jarang sekali ada out-nya sih. Biasanya banyakkan pakainya in. Ya. Create prosedur, nama, terus begin. Ya. Begin di sini baru mulai. Ya, di sini begin sampai end. Begin itu mulai, end itu berhentinya. Ya, jadi di dalamnya, nah ini perintah-perintah prosedur yang akan dilaksanakan. Dan perintah di dalam prosedur itu tidak hanya satu. Ini titik komanya contohnya satu ya, tapi di dalamnya bisa juga banyak di sini gitu. Terus kalau udah jadi store prosedurnya tinggal dipanggil pakai perintah call ya. Call nama prosedurnya, terus parameter yang dikirimkan. Karena tadi di sini ada in ya, maka di waktu manggil ada parameter yang dikirim. Menampilkan store prosedur bisa pakai perintah show create procedure ya. Select bintang from bla 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 where specific name sama dengan per kasir cabang. Ini per kasir cabang tadi nama prosedurnya ya. Jadi show create procedure ini menampilkan. Insert into select. Oh ya, tadi ada yang tanya nih ya. Habis select
Terus hasil select-nya dimasukin ke tabel. Ya, bisa pakai namanya insert into select. Insert into dengan menggunakan data hasil dari query select. Insert into nama tabel, kolomnya disebutin, lalu select kolom-kolomnya. Ya. Contoh insert into MS kategori dari select. Ya, ya ini biasanya query-query ini bisa dimasukin ke store prosedur maksudnya. Ya, kita cobain ya store prosedur dulu. Cara bikin prosedur. Perintahnya create prosedur, nama prosedur. Contoh SP, saya biasa pakai namanya SP depannya. SP barang simpan. Ya. Ini saya coba bikin tanpa parameter ya. Begin and. Di sini saya coba bikin insert into MS barang. Set MS barang, MS produk ya. Jangan barang deh, kategori aja yang dikit ya. Kategori MS-nya kategori. Saya pakai set aja ya. Kode kategori sama dengan GGG ya. Saya nginsertnya cuma kode kategorinya aja ya. Kita coba bikin create prosedur SP kategori simpan. Begin insert into MS kategori, set kode kategorinya GGGN. Ya, ini udah jadi prosedurnya. Nah, bisa tadi dipanggilnya pakai show create prosedur ya. Create show create prosedur. Ini kayaknya show prosedur deh. SP kategori simpan. Show create prosedur ya. Saya biasanya pakai call aja sih. Ya, kayak gini ya. Kita coba langsung call ya. Call SP kategori simpan. Maka ini nanti akan dijalanin insert into MS kategori, set kategorinya GGG. Oops, nama kategori doesn't have, harus diisi ya. Ini tadi salah, berarti ada yang kurang. Nggak bisa nih kategori. Nah, tampilnya yang gampang aja ya. Kategori kolom minus 0. Default value-nya harus terisi semua. Oh, ya udahlah, kategorinya kita rubah aja deh, biar gampang makainya. Ya, MS kategorinya saya rubah. Sekarang saya panggil lagi ya. Kategorinya saya simpan. Ya, jadi ini kategorinya saya tambahin GGG dengan cara memanggil prosedur SP kategori simpan ya. Cara manggilnya tinggal pakai call. MS kategori ada nggak GGG? Ya, kita lihat. Nah, ini udah ada ya. Cara membuat prosedur tadi udah ya. Kita cobain create prosedur, nama prosedur. Terus di sini bisa kirim parameter. Begin, insert into MS kategori ya. Nah, kita coba bikin satu lagi. Prosedur. Nah, coba kita bikin pakai in. Di sini kita kode
kode varchar. Varchar ya, varchar 50. Saya masukin 50, koma in nama varchar 50 juga. Begin insert into MS kategori, set kode kategorinya ini diganti ya. Kode kategori saya ambil dari parameter kode, koma, nama kategorinya saya ambil dari nama. Nama prosedurnya SPPROC. Oke, ini udah berhasil. Sekarang saya panggil, berarti perintahnya call SPPROC, tapi di sini saya harus kirim parameter ya. TTT Y, TYUIU ya. Contohnya seperti ini kategorinya. SPPROC, kode dan nama. Jadi saya kirim triple T Y masuk ke kode, TYUIO masuk ke nama. Dari sini kode ini akan dimasukkan ke insert into MS kategori, set kode kategori kode ya dari sini. Kalau nama kategorinya dari nama yang ini ya. Kita cobain ya. Oke, kita coba jalan. Ya. Call SPPROC TTTY TYUIO ya. Kita lihat di tabel kategori, belum refresh. Kita refresh. Ya. Masuk TTTY TYUIO. Prosedur itu mirip functionnya. Iya, betul. Oke. Ya. Nah, di dalam prosedur juga sebetulnya itu bisa banyak logic ya. Ini saya kasih contoh aja ya yang sudah pernah saya bikin. Contohnya yang mana ya? Ini prosedur. Contoh penjualan simpan. Simpan penjualan mana ya? Sorry, bukan yang ini ya. Istana. Oke, ini aja deh. Prosedur. Sel save. Nah, ini. Ya, ini kita bisa lihat di sini ya. Create prosedur ya. Di sini ada username-nya ya. Jadi bisa pakai username. Ini ada termasuk penggunaan DCL juga ya. Jadi di sini ada username password-nya. Create prosedur, nama prosedurnya ini di database ini gitu ya. In ID, in entry by. Nah, di sini saya juga bisa mendeklarasikan variabel dulu. Declare time ID, declare product ID, declare loop exit ya. Itu kalau kita butuh tempat penampungan atau variabel ya. Terus kita juga bisa bikin kursor ya. Ini untuk jelasnya bisa cari di internet ya. Kursor itu apa? Kursor itu untuk menjalankan programnya tuh nanti berulang, looping. Dari baris 1, 2, 3, 4, 5 terus gitu bisa jalan. Ya, itu pakai kursor untuk bikin loopingnya. Nah, untuk loopingnya itu setelah dibuat itu dipanggil pakai perintah ini, open kursor. Udah gitu loop. Ya, di sini looping sampai end loop ya. Di sini ada loopnya sampai end loop. Di dalam looping ini saya bisa bikin macam-macam ya. Tapi setelah itu contohnya di sini di dalam looping saya ngambil data fetch ya. Fetch itu narik dari kursor yang sedang aktif ini
select dari tabel temporary, ya. Dari tabel temporary saya fetch kursor into temp ID dan product ID. Kenapa? Karena di sini saya ngambil select-nya 2 field, ID dan product ID. Jadi 2 field ini temp ID masuk ke dari ID masuk ke temp ID, dari product ID masuk ke product ID. Ini secara looping, ya, looping. Setelah diambil, saya masukin ke tabel, insert into cell detail, bla 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 bla. Terus insertnya itu dari select berdasarkan ID yang dari temp ID. Lalu saya bisa bikin pemanggilan lagi, call ke tempat yang lain, ya. Dari kursor yang looping, setiap looping saya call ke tempat yang lain lagi, ya. Kalau loopingnya udah selesai, saya bisa lanjut ke yang lain juga, ya. Di sini ada perhitungan-perhitungan, terus ada insert 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 lagi, ada juga perintah if, ya. Banyak sekali, ya. Cuma ini udah tingkat rumitnya udah tinggi nih, ya. Kalian bisa coba-coba dari yang kecil-kecil dulu, nanti lama-kelamaan pasti bisa, ya. Ya. Ini contoh aja ya, kira-kira seperti ini. Oke, saya tutup aja. Kita lanjut lagi materinya. Masih error, Pak Satrio. Error apa? Iya. Constraint. Nah, constraint udah kita cobain ya. Constraint itu untuk membuat key ya. Tipe-tipe constraint. Oh, iya. Kita coba lihat ya di Debeaver. Biasanya constraint sih bikin kunci ya. Sorry, minimal. Kita ambil tabel, salah satu tabel contohnya MS Produk. Di MS Produk, di sini properties, kalian bisa lihat ya, di sini ada constraint, ada foreign key, ada reference ya, ada constraint. Cara bikin constraint tinggal klik kanan, create new constraint. Di sini saya lihat sih perintahnya cuma primary key sama unique key ya. Terus tipe-tipe constraint, not null, check, default, primary key, auto increment, unique, index, enum, sama foreign key. Itu tuh di properties tabel tadi ya, di kolom di sini ya, ini nih. Ini not null, ada check, cek. Not null, check. Mengendalikan nilai apa yang diperbolehkan sebagai data pada kolom. Ya, default. Nah, default ada nih ya, default. Isinya apa? Kalau dikosongin nanti otomatis isinya apa gitu. Primary key ya tadi di constraint. Auto increment ini berlaku kalau tipenya primary key dan numeric ya. Unique tadi selain primary key boleh juga pakainya unique. Index menetapkan bahwa kolom dibuat copy data yang membuat data dapat dicari dengan cepat ya. Ini salah satu penentu ya database itu di loadingnya cepat atau lambat. Kenapa? Karena indeks ini kalau dibikin, biasanya indeks ini ngambil dari salah satu kolom untuk dijadikan tabel temporary baru untuk tabel tersebut. Jadi kalau mencari data gitu ya, kan kolomnya banyak. Berbeda kalau kita baca data cuma satu kolom. Pasti akan lebih cepat satu kolom. Nah, itu penggunaan indeks itu seperti itu. Jadi kalau kita bikin indeks di suatu tabel, itu sama seperti membuat tabel yang sama, tapi hanya satu kolom kunci saja. Ya, termasuk primary key. Primary key juga sama seperti itu prosedurnya. Jadi kalau dibikin primary key itu langsung otomatis dibikinkan tabel baru seperti indeks. Jadi kalau udah bikin primary key, ya udah nggak usah bikin indeks. Tapi kalau umpamanya mau merelasikan dengan tabel lain, contohnya tuh di dalam tabel produk ada kode kategori. Nah, kode kategorinya itu dikasih indeks supaya waktu saya mencari ke tabel kategori itu akan lebih cepat ngambil kode kategorinya gitu. Ya.
Terus enum, menetapkan bahwa kolom hanya bisa diisi nilai-nilai tertentu saja. Iya, betul. Jadi kalau pakai enum itu bisa kita tentuin isinya apa gitu ya. Ini contohnya waktu kita bikin tabel. Nah, tadi itu ada enum. Ada contohnya lupa ya tadi di mana. Yang pasti gitu ya, enum itu membuat tabelnya itu terisi hanya tertentu saja. Foreign key itu seperti yang kemarin sudah dicoba ya, digunakan untuk merinci bahwa kolom ini memiliki referensi pada kolom tabel lain. Ini contoh constraint ya. Oh ini nih contoh enum nih ya. Ada enum. Create table MS pelanggan, nomor urutnya integer, maka dia not null auto increment. Terus kode pelanggan varchar defaultnya null. Nama customer varchar Unix. Alamat varchar default null. Nah, status ini enum. Kalau dibikin statusnya enum, isinya cuma bisa menikah atau belum menikah. Selain itu nggak bisa. Ya. Umur integer cek. Nah, ini juga sama. Di saat nanti memasukkan data, otomatis datanya nanti dicek. Kalau umpamanya di sini umur lebih besar sama dengan 12 dan umur lebih kecil dari 140. Kalau saya masukin umurnya 11, maka gagal. Gitu ya. Ini nggak akan masuk datanya. Primary key-nya nomor urut. Iya, ini nomor urutnya berarti dijadikan primary key. Ini contoh pembuatan tabel yaitu tabel MS pelanggan. Tabel MS pelanggan, create tabel, TR penjualan. Iya, oh ini penggunaan foreign key ya. Foreign key-nya di nomor urut. Berarti create table transaksi penjualan, nomor urut ini dijadikan foreign key, referen ke master pelanggan nomor urut juga ya. Indeks tadi udah dijelasin ya, indeks adalah copy yang digunakan untuk mencari data ya, secara efisien. Indeks bisa dibayangkan sebagai tabel bayangan dengan urutan yang berbeda dengan tabel utama. Ya, jadi diurutkan supaya lebih cepat. Ya, tipe-tipe indeks adalah primary key. Jadi primary key itu salah satu indeks juga. Jadi waktu bikin primary key otomatis bikin sebuah tabel baru atau tabel indeks. Unique key juga sama ya. Non unique key index. Ini biasanya yang berelasi dengan tabel lain. Ya, create index, nama indeks. Create index, nama indeks. On, nama tabel, kolom 1, kolom 2, dan segala macam. Jadi kalau untuk indeks, itu boleh juga beberapa kolom sekaligus. Jadi kayak contohnya karyawan ya, ada nama barang, nama karyawan, nama depan sama nama belakang. Nama depan sama nama belakangnya mau dibikin indeks, boleh sekaligus. Nama depan, koma, nama belakang gitu. Membuat dan menghapus indeks alter table, nama tabelnya, terus add index kalau mau menambahkan indeks. Alter table, nama tabel, drop index kalau mau menghapus indeksnya. Ya. Yang dipanggil itu nama indeksnya. Ya. Add index, nama indeks, drop index, nama indeksnya. Menampilkan indeks yang ada, bisa perintah pakai show index from nama tabel. Oke, kita mundur ya. Kita coba prakteknya. Kira-kira seperti ini ya. Ini ada nggak yang ada tabel mana ya? Ada primary key nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh iya, nggak ada. Oke, contoh yang lain aja ya, biar cepat ya. Saya tunjukin. Ini account. Constraint, ada primary key-nya kode. Reference. Dengan tabel lain, index. Index primary key-nya kode. Oh, sebentar, jangan account deh.
Jurnal, mana jurnal? Ini tabel jurnal. Ini kolomnya. Constraint, ini primary key-nya nggak ada. Index, nah ini indeksnya banyak ya. Kita coba ya, klik 2 kali di jurnal. Nah, ini kolomnya kelihatan seperti ini ya. Constraint itu untuk melihat primary key-nya. Ya. Primary key-nya malah nggak ada di jurnal. Terus ini indeksnya, nah ini kelihatannya. Oh ini primary key-nya di ID ya. Primary key-nya ID. Nah, karena di jurnal ada field-field yang berhubungan dengan tabel lain, ini contohnya account ID, berarti berelasi sama tabel account. Saya bikin indeksnya, ya. Index name-nya account ID, yaitu field account ID. Ada kode, ada date. Nah, kegunaannya apa sih indeks ini? Ya tadi seperti yang saya jelasin bahwa indeks ini supaya lebih cepat dalam pencarian data. Jadi kalau di aplikasi biasa kan ada kayak kolom search-nya gitu ya. Kayak di Google lah, Google tuh search. Nah, itu tuh banyak indeks-indeksnya gitu. Supaya waktu nyari data berdasarkan contohnya nama barang atau mencari berdasarkan tanggal atau mencari berdasarkan kode kategori ya itu akan lebih cepat gitu dibandingkan tanpa menggunakan indeks. Ya. Perintahnya untuk menampilkannya show index ya. Tadi menampilkannya cuma klik-klik ya. Kita cobain pakai Minimark. Tabelnya kita lihat dulu. MS produk. Indeks, kita tambahin indeks. Create new index. Contohnya di sini ada kode kategori. Saya klik kode kategori. Ya, ini akan terbentuk indeks. Ya. Oke, berhasil. Kita coba show index from MS product. Ya, di dalam MS product, key name-nya ini, kolom name-nya kode kategori. Ini. Nah, kalau constraint ini lebih baik dikasih di SQL atau di input validation-nya. Constraint. Constraint. Constraint itu contohnya penggunaannya apa dulu? Kalau primary key ya langsung di tabelnya supaya lebih cepat ya datanya diaksesnya. Kalau tadi ada auto increment juga langsung di tabelnya ya atau dua-duanya validation. Ini kalau kalian mau coba-coba bisa contoh bikin seperti ini ya. Tapi waktunya kayaknya mungkin sebentar saya lihat materinya. Oh, materinya udah habis ya. Kalian bisa coba-coba bikin seperti ini ya. Buatlah tabel MS barang. Kode barang, nama barang, harga. Purchase ID, supplier, purchase detail, purchase ID, kode barang, quantity, purchase time, purchase ID, kode barang, quantity. Terus bikin view untuk barang, untuk purchase detail, untuk temporary, ya. Buatlah store prosedur, simpan time ke detail. Buatlah data sebanyak mungkin 10.000 ya. Jadi di store prosedur Anda bisa coba ini. Bisa nggak ya coba masukin data 10.000 data langsung dari store prosedur semua gitu tuh. Bandingkan query tanpa indeks dan menggunakan indeks ya. Ini saya mau kasih contoh bentuk aplikasi aja ya. Cobain ya, kita masuk ke sini. Contoh, oke, kan. Oke.
Nah, ini contoh aplikasi ya. Contoh aplikasi ini saya coba tunjukin kenapa sih bikin tadi tabelnya sampai banyak-banyak banget, view-nya banyak ya. Ini contoh-contohnya ya. Untuk kategori itu biasa kan cuma nama aja. Tadi ada kode kategori, ada nama kategori ya. Ini berarti bisa ditambahin ada kode kategori, ada nama kategori gitu ya. Ini contoh nama kategorinya ada bahan, ada spare part. Lalu kode kategori kategorinya kalau mau nambah gimana? Tambah. Nah, ini kan nambah nama gitu ya. Ini kalau disimpan bisa manggil store prosedur simpan gitu. Simpan kategori. Kalau ubah gimana ubah? Nah, ubah tuh kan ini contohnya. Diklik. Nah, ini kan nampilin data dulu lalu dirubah gitu ya. Ini simpan gitu, simpan. Tuh berhasil kan? Nah, kalau berhasil itu berarti prosesnya insert. Nah, ini bahannya tadi berubah gitu ya. Ini saya rubah lagi, balikin lagi jadi bahan gitu. Ya. Ini kategori. Terus contohnya ini unit ya, unit tuh ya. Terus ada item barang. Kalau item barang nih ada kode barangnya ya yang bisa di barcode, ini kode kategorinya, ini namanya gitu ya. Terus saya mau cari nih nama barang yang ada tulisannya Denso ya. Ini secara SQL apa perintahnya? Kalau nama tabelnya item, berarti select bintang from item where name-nya ada tulisan Denso gitu kan. Ini ada purchase-nya segala macam ya, bisa ditambah, bisa diedit ya. Kalau dihapus ada konfirmasi biasanya ya. Dibiasain seperti itu. Nah, untuk transaksinya contoh ini purchase nih. Nah, purchase itu kan waktu nginput data kan begini nih. Ini kode purchase, kode pembelian, tanggal pembelian ya, tanggalnya bisa pilih. Nanti ininya auto gitu ya. Terus supplier, suppliernya kan nanti milih. Tuh kayak gini. Tuh ya. Tuh. Ya. Masukin kuantitinya contohnya 5 tambah. Nah, ini saya masukin kemana ini? Berarti ke tabel temporary dulu. Karena ini kan belum terjadi transaksinya. Jadi saya simpan secara temporary dulu nih. Nanti kalau udah selesai, ini save. Nah, saya manggil store prosedur. Ya, contoh store prosedurnya di mana? Ya, di sini tadi GKCV ya. GKCV. Nah, ini dia. Store prosedurnya di mana? Di sini. Ada SP namanya SP purchase. Purchase. Purchase save. Nah, ini diklik 2 kali. Nah, ini semua prosedurnya. Ya. Tuh. Purchase, purchase detail, ya. Ada jurnalnya, ya. Ini nyambung sama accounting langsung aplikasinya. Jadi setiap pembelian langsung muncul utang, langsung ditulis di buku besar, ya. Buku besar tuh sama aja jurnal ya. Di sini simpennya jurnal. Nah, ini ada auto number nih, pakainya pakai timestamp ya. Select MD5, berarti data yang dimasukin terenkripsi juga gitu ya. Supaya keamanan datanya juga terjamin gitu ya bahwa ini nomornya selalu unik gitu. Select MD5 concat ya, digabung. Current timestamp, saya ambil data waktu digabung sama field ID. Aduh, ya, sama field ID sama variabel purchase ID, kode dan lain-lain. Lalu saya juga ngambil datanya waktu select ya. Saya ambil current date, current time ya, current date, current time. Dimasukin kemana? Ke insert into gitu ya. Jadi ini bisa juga nih current date. Current date itu apa ya? Kita cobain ya. Nih current date. Ini ya, select koma. Tuh, current date ya, current time. Kita juga bisa ambil current time. Gitu ya. Kalau ditambahin MD5, MD5. Ya ini function-function yang mungkin banyak dipakai gitu ya. Bisa coba-coba macam-macam. Ya.
Oh, jadinya enkripsi ya, Pak? Iya, betul. MD5 ini mengenkripsi data yang ditaruh di sini, ya. Tadi mana SP-nya ini ya. Nih MD5 ada Kongkat. Kongkat itu apa? Kongkat itu menggabungkan ya. Coba kita gabungin ya. Select Kongkat ABC dan DEF. S pakainya kepetik dua. ABC, DEF ya. Jadi koma, kita cobain. Tuh, ya seperti ini. Jadi kalau contohnya saya mau ambil Kongkat year, month, date. Ya, ini kurung tutup ya. Bisa nggak kayak gini ya? Kita coba aja dulu. Kalau ada gagal. Ini ada kesalahan, year. Hmm, Year dulu satu dulu gitu ya. Jadi sering-sering coba kayak gini nanti lama-kelamaan jadi ya. Oh ini kongkatnya salah ya. Gitu ya. Snack ya. Belum tahu ya. Ya. Jadi datanya apa diambil kalau now tuh kan date time ya. Now itu kan date time atau pakai current ya. Bisa juga now diambil pakai year. Berarti hanya ambil tahunnya aja ya. Dari tahun saya mau gabungin pakai kongkat ya. Kongkat year, month dari now, date. Date ada nggak? Enggak ada. Day kali ya. Day dari now. Ada salah. Year sama ini kayaknya. Jadi saya pilih. Ini kurang kurung. Year, now, month, now. Oh iya, ini kurang satu. Gini. Ya, 2022 sama 9. Gitu. Ya. Kalau udah mulai masukin ke sini ya. Di sini ada macam-macam tuh ya. Seperti itu. Bisa nggak kalau umpamanya ada kesalahan di sini digagalin? Ya, kayak contohnya kayak mungkin pernah lihat di ATM gitu ya. ATM saya saldonya kan contohnya 1 juta. Terus saya transfer ke orang 5 juta kan harusnya gagal gitu ya. Tapi kalau dilihat di mesin ATM tuh waktu diterima diproses. Diproses, loading, 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 tahu-tahu gagal, saldo Anda kurang gitu. Nah, itu sebetulnya prosesnya dilakukan, 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 tapi waktu ada yang gagal, dia langsung batalin semuanya ya. Itu ada perintahnya juga ya. Itu namanya transaksional prosedur. Nah, ini saya pakai nih. Ini start transaction. Sebelumnya saya pakai start transaction. Kalau ada yang gagal, saya tampilin error, lalu rollback, batalin semuanya gitu. Tapi kalau umpamanya berhasil, ya diakhiri sama commit di bawah. Tuh kayak gini juga ya. Ini perintah-perintahnya ada banyak sekali ya. Contoh-contohnya juga banyak di internet. Baca-baca tentang transactional database ya. Ada start transaction, ada begin, terus ada apa lagi ya saya lupa. Begin, commit sama rollback sih sebetulnya. Apa ini contoh webnya dibuat dari SQL atau dengan bahasa pemrograman? Kalau dengan bahasa pemrograman, apakah ada perbedaan membuat logic function dengan bahasa pemrograman langsung
dibanding dengan store prosedur dari SQL. Ntar saya tunjukin programnya biar kelihatan semuanya. Windows. Saya codingnya di sini. Ya. Ntar loading dulu. Ya. Jadi di logic pemrogramannya jadinya pendek. Kalau orang bikin program, ada istilah namanya programnya tuh spaghetti code. Kenapa disebut spaghetti code ya? Kenapa? Karena di dalam programnya tuh gemuk sekali. Gemuk tuh dalam artian perintah-perintah SQL-nya, perintah-perintah pemrosesannya, semuanya diprogram gitu. Akhirnya apa? Baca codingnya tuh susah, harusnya dipecah-pecah ya. Ada yang logiknya itu logik pemrograman, ada yang logiknya itu logik di dalam database gitu. Ya, ini saya kasih contoh lihat ya codingan ya. Sedikit ya. Melebar sedikit nggak apa-apa ya. Ini contoh sel tadi kan, sel save. Nih, sel save. Nah, ini programnya tuh kalau dilihat dari sini try sampai catch nih. Ya. Programnya jadinya pendek. Kenapa? Karena di sini saya ada pemanggilan SQL. Call, SP, sell, save. Saya kirim di sini. Ya. Kan tadi ada pengiriman in kan. Di sini sell, save tuh ada kirim ID dan siapa yang login. Nah, di logic database ininya sel. Oh, ini salahnya yang itu. Ini sana prosedur SP sel. Sel. Save. Nah, nih kalau dilihat programnya panjang banget. Jadi saya coba pilah-pilah mana yang logic programming itu urusannya tampilan sama terima inputan dari form atau dari web gitu ya. Sisanya saya lempar semuanya ke database. Jadi orang tuh nanti apa ya, bisa fokus gitu tuh. Mana yang logic programming, mana yang logic database gitu. Ya, si Rods ya pernah nyoba pakai aplikasi di Laravel, semuanya dijalanin di Laravel. Efeknya apa? Application servernya nanti gendut ya. Lebih baik dipisah-pisah. Jadi aplikasi sendiri, database sendiri. Jadi yang urusannya perintah-perintah SQL, lemparin semuanya ke database biar lebih cepat ya. Karena database itu pengolahannya juga bisa lebih cepat dibandingkan di programmingnya gitu tuh. Ya. Jadi dari sini juga ini contoh latihan yang saya tunjukin ini sebetulnya ini bisa kalian cobain gitu ya. Sebetulnya oh ternyata bikin aplikasi tuh urutannya kira-kira seperti ini gitu. Mulai dari bikin tabel dulu, terus nanti urusan programming kan tampilan-tampilannya. Nah, tapi ini struktur datanya bikin dulu di database. Udah selesai, bikin view, bikin store prosedur. Nah, dengan store prosedur, aplikasi jadi bacanya lebih simpel. Nanti sisanya urusan database ya database gitu. Ya, di sini proses simpan ya dari time ke detail masuk. Akhirnya aplikasi jadi cepat ya. Tadi kalau kalian perhatikan aplikasi ini ya, coba kalian lihat nih ya aplikasi yang saya bikin. Rasanya cepet nggak? Ini padahal di server beneran loh ya. Ini lihat ya, ada alamat websitenya nih. Ya, saya kasih contoh, ini contoh ya, ngambil data nih ya. Ini saya mundurin tanggalnya, terus langsung tampil gitu ya. Jadi cepat prosesnya tuh. Ini ya. Ya. Oke. Ya.
Itu aja mungkin dari saya ya. Semoga bermanfaat ya. Antara database, programming, ada pemisahan, ada tabel, ada view, ada prosedur. Ada mau lebih cepat lagi penggunaan indeks ya. Oke, waktunya saya kembalikan ke Miss Catherine. Oke, terima kasih waktunya Pasifik. Nah, sesinya hari ini juga gitu ya, rekan-rekan semuanya. Sekarang kita sudah di akhir, sudah selesai gitu untuk hari ini. Mungkin rekan-rekan boleh on cam kah untuk sesi terakhir kita berfoto bersama? Oke. Oke, rekan-rekan semuanya jangan langsung dimatikan ya, apa namanya, kameranya karena nanti akan berganti gitu formatnya. Oke, siap. Mungkin Kak Monik boleh aba-aba kah? Boleh, bersiap dulu ya semuanya. Oke, masih ada yang benerin rambut sebentar. Oke. Udah siap? Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7 terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih bantuannya Kak Monik. Untuk rekan-rekan yang masih ada pertanyaan bisa langsung di drop di question box saja yang ada di bio Linky ya, rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Sutikno. Kita akan bertemu lagi di hari Senin ya rekan-rekan semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam, Pak. Terima Selamat kasih banyak, Pak. malam. Yuk semuanya. Saya live ya.